Jadi kita patrap samadhi, sholat ke gereja, pura ya mas, ke kelenteng, memperdalam ajaran kepercayaan apapun lah ya yang terkait pendalaman untuk ketuhanan. Nah, bahasa orang umum itu ini tidak ada yang salah. Itu metode latihan ini tidak ada yang salah teman. Sehingga nggak disadari orang itu nah Islam yang menyembah sholat, nah Nasrani menyembah ritual ibadah itu, Hindu, Buddha ataupun ajaran kita ini juga sama, menyembah patrap. Itu berarti tidak tepat, benar tapi tidak tepat. Contohnya apa? Waduh, saya belum sholat, rasanya ada yang aneh. Waduh, saya belum patrap, rasanya ada yang aneh. Pernah merasakan ya? Ya nggak pernah ibadah, juga ada yang aneh, nggak pernah ibadah. Ada sesuatu yang kurang, kita belum melakukan itu. Itu sebenarnya kebiasaan yang kita lakukan kan menjadi sesuatu yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan itu menjadi suatu kebiasaan sehingga menjadi kurang lengkap kalau belum terlakukan. Jadi sebenarnya faktor kebiasaan. Itu dikatakan menyembah kebiasaan itu, sekalipun kebiasaan dilakukan itu baik, kalau tidak mendapatkan titik atau efek yang tepat dari kegiatan itu, teman-teman. Semisal kerja itu efeknya dapat uang. Aduh, saya belum kerja ini, kurang lengkap nih. Kerja orang itu duit. Itu kan berarti dia menyembah kerjaan, tapi nggak ada hasil. Kan sama kan gitu mas. Nah kalau ibadah, efeknya apa harusnya? Harusnya bisa merubah karakter, ya nanti karakter itu mengaruhi nasib, dan nasib itu mempengaruhi daripada rasa, dan rasa itulah yang menentukan Tuhan kita. Ya kalau itu nggak mencapai itu, lah patrap samadhi kita untuk apa? Kalau nggak bisa merubah karakter kebiasaan, yang biasanya mabuk, ora berubah. Jadi nggak ada bedanya orang yang awal laku sama setelah laku, biasa. Jadi nggak ada perubahan yang lebih baik. Jadi itu bahasa itu yang pernah saya buat di YouTube itu kan, untuk apa kita sembahyang, untuk apa kita ini kalau tidak merubah itu. Ada latihan meditasi mindfulness, kerenan itu meditasi mindfulness itu, pengenalan Tuhan. Tapi kegiatannya itu aja diupload terus, tapi nggak bisa merubah karakter dirinya untuk menjadi lebih baik. Jadi apa? Ya sama aja kita kerja tapi nggak pernah dapat uang. Nah, hasilnya mas, lo nggak merubah. Akhirnya nggak merubah nasib, nggak merubah rasa, nggak merubah keimanan kita kemana arah tujuannya. Jadi memang titik pentingnya adalah memahami, mengetahui akan terkait bentuk-bentuk ritual ibadah itu. Sholat itu kalau memang bisa mencegah kegiatan apa? Perbuatan keji dan mungkar, harusnya kan bisa tidak keji dan mungkar, tapi nyatanya yang salah sholatnya, yang salah orangnya. Sholatnya itu tidak salah, bentuk ritual ibadahnya itu tidak salah. Apapun bentuk ibadah di agama maupun di kepercayaan maupun di penghayat-penghayat tertentu itu nggak ada yang salah. Itu yang dipermasalahkan kan beda aktivitas ritual itu dipermasalahkan. Sebenarnya dipermasalahkan tuh
hasilnya kok nggak membuat orang tuh berubah. Harusnya dipermasalahkan itu, bukan bentuk ibadah. Kalau saya permasalahkan bentuk ibadah patrapnya dan Mas Aris, berkelahi terus tak ketemu, karena beda ya. Kenapa? Kalau kita berdebat sama orang yang mungkin beda sistem patrap penghayat tertentu, juga kita berkelahi terus. Nah, ternyata gali menggali yang tidak tepat itu adalah dia tidak memahami akan maksud dan tujuan dan makna-makna ibadah itu sendiri, termasuk di laku kita ini. Kalau kita nggak memahami makna patrap samadhi kita, mau sampai ayam itu tumbuh gigi ya tidak akan merubah terkait perbaikan mental. Apa nih Mas? Jadi yang kita lihat tuh perubahannya itu semakin cerdas kah, semakin ya kalau di kehidupan dunia semakin apa? Semakin menurut kita loh, dan nanti efeknya itu dirasakan oleh orang-orang sekitar itu. Jadi zaman dulu senang-senang kita punya laku ini kalau tidak bisa memahami dan mengerti. Nanti gak akan merubah itu. Mbok laku suci malah montang-manting itu Mas. Makanya bolak-balik kita motivasikan pahami, mengerti. Dan dengan kita memahami laku itu nanti kita bisa melihat diri kita. Kalau selama ini kan melihatnya di kaca. Dan nanti kita melihat diri kita, apa yang kita lihat? Oh ini ego saya, oh ini kekurangan saya, oh ini kelemahan saya, oh ini keburukan saya. Jadi inilah yang harus saya rubah. Lah, patra samadhi itu kita bisa nggak mengetahui keburukan kita untuk apa? Kita rubah, Mas. Makanya inilah yang nggak bisa kita naik kelas, biasanya tidak bisa melihat diri sendiri. Itu nyata, Mas. Ya, laku ini untuk mengenal itu, mengetahui diri saya. Kalau nggak boleh laku suci, Mas, montang-manting, malah kan yang saya analogikan di masjid kadang makan kita ini nyuci baju di kebuk-kebuk yang di kampung dibuat juga. Masalahnya orang itu udah tahu itu, tapi tidak, orang udah ngerti sama orang belum ngerti itu undang-undangnya kan mencuri, saya tidak tahu kan. Jadi itu memaklumi, beda sama orang yang sudah tahu melakukan kesalahan. Nah, analogi dunia ini sama dengan analogi kehidupan hidup kita. Kita akan dibantu-bantu sama hidup kita. Wong udah tahu kok masih melakukan itu. Makanya ini yang terpenting tuh menurut saya memahami dan mengerti. Jadi levelnya saat ini saya nggak butuh menikmati kelakuan kalau tidak mengerti laku dan tujuannya. Nggak berefek. Ya mendingan nggak apa-apa tapi dia bisa mengerti diri. Untuk apa kita bisa patrap macam-macam tapi tidak bisa mengerti diri kita? Patrap itu untuk melihat diri kita ya Mas. Tahu ini. Ternyata begitu. Tapi itu pun bisa kalau dia mau bisa diam. Berarti ini apa? Patrapnya kadang-kadang nggak diam. Ya sebagian gimana ya cari sendiri. Karena berbagai macam teknik itu yang terbaik teknik kita. Tadi Mas Agus menyampaikan masih sesuatu atau sakit masih sesuatu, nanti sesuatu nyata ini temukan sendiri. Dari proses tadi itu kejadian itu akhirnya dia bisa ambil tak ini sidik ya, ini nanti ketemu sendiri. Ya jangan malu untuk kita mencoba-coba itu. Di endingnya tuh ada nggak hasil dari perubahan diri saya? Contohnya tadinya betul jadi agak terserahkan, itu kan yang tahu kita teman. Tadinya orang ngomong kok kita susah mengerti, kok saya jadi paham. Itu. Jadi terkait 4 hal tadi mesti meningkat, Mas. Dalam arti meningkat
meningkat, bukan uangnya banyak, juga meningkat penerimaan daripada tadinya 22 juta awalnya itu nggak cukup, jadi cukup ya gitu. Nah itu dengan cukup itu nanti kita besar mas wadah gitu, akhirnya nanti dia sendirinya itu tercemplungnya 3 juta, 4 juta, nanti di situ tekniknya. Bentuk penerimaan ekonomi kita, bentuk penerimaan rumah tangga kita, bentuk penerimaan apalagi mas, kesehatan, bentuk penerimaan ilmu pengetahuan yang dimiliki, nanti dia meningkat sendiri gitu. Dan nanti itu Patra Samadhi itu kan meningkatkan dan mempertahankan, ya, termasuk kesadaran dalam kita bisa melihat diri sendiri gitu. Yang kita lihat apa, yaitu ya, kan kita melakukan tuh mas, biasanya aku ngene, kalaupun aku ngene bisa rasa diri sadar gitu. Itu jadi endingnya di situ. Nanti akhirnya kita bisa menempatkan diri, memposisikan diri, membawa diri dan diri-diri lainnya itu. Nah, yang berikutnya, karena kita mengenal diri, jadi dalam mengikuti perubahan Tuhan yang maha nggak konsekuan itu, yang keadaannya berubah-ubah tuh, kita menjadi ceket. Yang dimaksud tidak sesuatu itu salah satunya tidak sesuatu dengan keadaan-keadaan itu. Nah, penyikapan itu loh mas, itu kan nggak gampang. Satu detik itu nanti berubah, ini berubah. Nah, dalam perubahan itu kita nggak sesuatu, tapi bisa melewati. Nanti mentang-mentang nggak sesuatu, lihat keluarganya digebui orang depan mukanya, masa nggak sesuatu. Nggak seperti itu mas. Bukan. Kalau kita membela, ya kita membela. Kalau memang kita harus berfak gitu ya. Kalau memang itu terjadi. Lah, Baratayuda itu kan fak betul gitu mas. Dan itu kejadian itu harus terjadi gitu. Lah, jadinya laku nggak boleh berkelahi. Lah, kalau posisinya menuntut seperti itu, lah kan harus perubahan itu. Nah, daripada itu ada ilmu-ilmu. Tapi kalau kita lakukan sungguh-sungguh nggak sampai menghadapi begitu lah. Agak rumit mas ini. Karena kita bisa melihat diri kita dalam menghadapi situasi itu kita bisa menyesuaikan mas. Penyikapan itu beda-beda. Itu kan orang luar biasa. Sampai kapan? Sampai selamanya. Itu penyikapan berbeda-beda itu, situasi dan kondisi setiap harinya, setiap detiknya itulah pasti berubah, meningkat bro. Nah, perubahan-perubahan ini kalau orang umum dikatakan masalah, kalau di kita itu hanya anak tangga. Nah, dalam melewatinya itu bagaimana gitu. Ya enggak, melewatinya itu enggak harus diam, enggak harus kabeh senyum, enggak, kadang-kadang maha merajam, maha membinasakan, maha kasih. Yuk, jenenge 99 sifat. Ya kalau mengatasinya itu kadang-kadang enggak harus enggak begitu mas, orang tergantung situasi keadaannya. Mas lihat tetangganya nggak salah dituduh indahnya, kita tahu yang tenang. Nggak gitu juga. Temannya punya salah, biarin aja. Itu kan pikir, ada diingatkan, ada diberitahu. Itu bukan yang memberikannya ada dengan kasar, dengan lalu tergantung kualitas apa ya? Iya gitu. Jadi simpel sih mas, ini asli simpel. Dan nanti dalam kita patah nanti perubahan-perubahan itulah yang itu ya mas. Ya nanti kalau nggak memahami ini, yang terpenting ini dulu,
Kalau pengasmuan sama itu, alamat mas, malam ini juga saya bisa. Tapi pembentukan mental ini yang kita perlu waktu Loh, ibu saya itu mas, tak biarkan sampai kaki sakit itu sampai nggak bisa jalan mas. Biarin apa deh, saya nggak telepon nggak apa. Jadi dia melakukan penempuan itu nggak hanya di Sorong ini sampai langsung enggak. Itu melakukan perjalanan laku di Nabil itu bunyi tahun. Dan dia malah nggak bisa jalan tuh bulan mas. Ya, dia layak menerima itu. Akhirnya sembuh, dia menyerah apa ya? Aku tak ingin laku ke Sorong. Di Sorong itu mungkin saya belum pernah mengungkap. Di rumah tuh saya jadi anak durhaka, saya paling durhaka mas. Saya tuh ngebrak pintu mas. Sampai mama itu mau pulang itu. Karena metode pendidikan saya itu saya samakan. Saya nggak mikir engkau saudara, engkau adik, engkau orang tua. Saya samakan seperti kadang yang lain. Tidak tepat. Kalau belum layak, ibu saya itu, masnya sendiri, saksi sendiri, mama bagaimana kerasnya itu di rumah tak siksa dulu mah itu. Kalau usah berdebat sama mama saya, pulang. Kalau nggak begitu saat ini mungkin masih umak nelpon saya. Ibu kandung mas itu mas, saya gebrak di mana itu rumah itu. Ini kan. Mama malam itu minta pulang. Nah dalam itu harusnya kan saya spesialkan itu mas. Dan saya bisa ngasmo dia di situ. Saya kenapa malam tetap buat seperti itu? Karena sama mama saya mandiri di Nabil itu, mama saya itu kan nggak ada siapa-siapa. Kalau dia nggak paham, waduh ini masalah. Akhirnya alhamdulillah poro kadang itu kan membantu. Itu udah mending. Dia mengalami nggak bisa jalan itu di Nabil itu berapa bulan itu. Nah karena saya bisa membahagiakan orang tua saya, setelah orang tua saya itu dia mau lakuin ini mas. Kalau saya mau kirim setiap bulan mas, gaji saya berapa mas? Belum anak, belum istri, belum ya kadang-kadang keluarga di sini, belum orang tua saya, belum kebutuhan saya. Waduh, ini hanya ibu saya mau laku, nanti rezekinya itu ada. Kalian tak support dari saya, ibu sendiri bisa mendatangkan. Nah, saya ini mungkin ambil duit mungkin ya mas, mangga laku, pinang laku. Padahal ibu saya itu di warung itu mas, kios itu 20.000, 30.000 per hari itu mas. Itu ada nama menangis penghasilan ibu saya. Tapi ibu saya mati gemuk saat ini. Enak sampai duit. Saat ini saya ya sekono lah terserah. Kemarin telepon Rahayu mak gitu. Lakune dia nggak mau ngomong susahnya. Enak gitu. Keren. Pendidikan saya keras kalau ibu saya. Lah istri saya sendiri itu juga menjadi saksi. Saya nggak ngasih mau dia itu. Karena masih ada sesuatu yang tidak tepat bagi saya. Saya baru ngomong di depannya dia saat ini. Saya perlakukan itu. Mas Agus itu masih mendapatkan berita alam yang hujan deras ya mas. Itu intensitasnya itu sekitar 70%. Zamannya Mas Ivan sama istri saya itu Mbak Nani ini jadi saksi itu intensitasnya itu 90%. Sampai saya itu bilang, Tuhan kalau kena petir biasa yang kena petir kelihatan mas di absurd itu klop dekat begini tuh nggak kelihatan klop gitu. Sampai saya tuh di depan pantai itu kalau kena petir jangan orang di belakang tapi saya gitu. Saya takutnya teman karena yang ngajak mereka saya itu. Mbak Neng itu tuh mas itu di pasir sampai gerus dulu mas. Saya tuh langsung nyata Sunan Kalijogo dulu tuh Sunan Kalijogo apa begini ya bertapa. Mbak Neng sampai gerong itu mas. Mbak Neng itu sampai dia tuh turun itu loh karena kan pas aliran banyu tuh mas gitu.
Jadi mohon maaf saya nggak melihat keluarga saya, jadi saya ekstrimkan itu karena saya mau dia berubah. Sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain, mendukung saya aja, ya sudah lancar. Cuma kan memang saya mau mereka berkualitas ya. Itu pun nggak tahu saat ini kualitasnya bagaimana, itu pun yang maksimal saya lakukan. Saya keras mas sama keluarga. Kalau baru kadang saya agak ibu saya sakit berat ya, mbak. Tapi malam itu nggak pulang, mbak, nggak pulang. Karena mama itu kalau nggak dihitungkan, ngerti dia loh oleh mama. Mau sampai mau tamat dengan baik kan sampai diproses, masih terus proses mas Pri. Dia sudah tenangkan mas Pri, tahu ritmenya, udah mendengar informasi-informasi. Baik sama aku juga, kan ke proses mayo. Adem panas dia wae. Nggak ibu, kalau nggak jeder begitu. Tapi karena niat saya murni untuk lakuin yo, sampai saat ini alhamdulillah saya masih bisa berdiri dalam kondisi saya nggak jadi anak durhaka ya, untuk kebaikan orang tua saya. Harapan saya ibu saya mengerti dan paham. Harapan nanti para kadang yang belum sampai titik suci benar-benar dipahami dan mengerti. Percaya saya, bahwa sampai laku suci kalau nggak paham, nggak mengerti, tetap namanya masalah itu seolah-olah masih ada. Yang laku suci yang belum paham dan dipahami. Kan target saya kemarin sampai Desember. Saya nggak akan ngurusi ekonomi, masalah keluarga, saya nggak mau ngurusi lagi. Masih ngurus itu, aku mau menerima masuk curhatan-curhatan itu. Ya kita kadang kan yang enak-enak kan loh mas, yang menderita kayak nyawang, yang orang di rokok rasa kayak rokok. Karena nggak paham-paham gitu. Kita mas, yang pelaku ben pelaku, karena nggak paham-paham, yang punya masalah ya biar punya masalah. Nah, setelah tahun 2023 ini kalau kita sudah punya paham dan mengerti, apapun ujian bentuk kegiatan yang kita lakukan setiap hari itu kita melakukan ini kita setahun mas, teng gitu. Kalau enggak nanti kita ini umek dengan masalah-masalah intern. Lah kapan kita Mas Budi punya kadang bina di luar, Mas Indri punya kadang di luar, Mas Agus, Mas Trisha punya kadang itu datang tuh membawa pasukan santri. Itu yang kita harapkan. Ke depan kita lepas tes. Teman-teman silakan berdakwah, membina sendiri. Saya mau rendang-rendang dulu. SP punya kelompok sendiri, punya kadangan sendiri, bisa ngebleng sendiri, ayam sendiri, nanti modan sendiri, kota sendiri. Aku sualah nih, gue ketemu rai-rai ngomong dia. Aku asli kadang semalas aku. Karena motivasi kan masalah duit, masalah keluarga. Aduh. Kapan kita datang mas? Teknik dong. Aku ini kono menghadapi kadang ini kurang mantap. Teknik seri. Aku mengadakan progres mas. Meditasi mindfulness, wah mantap. Jadi masing-masing bahas santri. Nah kita di sini hanya sharing teknik, saling mas kayak jeru-jeru aja sesuatu yang, oh ya kita saling nyatain itu. Nah kalau nggak kita tuh ungkap nih kan, lagian nggak enak mas dituturi, itu nggak enak. Kayak mas Agus bilang tadi itu, saat mas sampai dengarkan orang ngomong yang di MTD tadi itu kan, untuk mas Agus itu orang lagi laku jadi ya nikmati. Lah di semua ini kan belum tentu bisa menikmati mas. Nah, kita ngomel-ngomel marah-marah terus itu juga malam-lama kan kita bubar jalan itu. Nah, atau produksinya ini masuk memasuki masih harusnya Ronald Senin. Jadi kesannya kita bukan mengkaji diri, malah trauma di sini. Nah, yang penting dipahami dan yang nggak paham tanya mas terkait sama Edi, menebar cinta kasih sayang di luar kata sama Edi, dan tidak sesuatu tuh dipahami betul. Mas aku bingung lagi
satu hari menghadapi keluarga gini tekniknya gimana mas supaya gini, nah gitu-gitu sharingnya mas gitu. Sama tadi kok saya nggak bisa diam apa sih mas ya, itu sharing kan. Waduh mas anu tonggo ini mas Junung ini, mas Agus, mas Primi ini, mbak Eka ini, mas Budi ini, anu utangku mas, waduh mas putus cinta mas. Nah itu tuh itulah yang harus kita hadapin dan kita pelan-pelan hadapi, harus sendiri itu. Makanya saya GG kepengen teman-teman tuh punya kadang bisa membimbing di luar sana, jadi SD punya kelompok sendiri, kadang sendiri malah terus ada tim kadangan, ngeblong sendiri, pengasmahan sendiri, aymas sendiri. Saya tuh ingin kelompok-kelompokan, kita ketemuan mungkin 2 minggu sekali aja atau sebulan sekali aja ketemu. Selebihnya kita bina masing-masing. Kalau perlu aymas ada 2 kelompok. Kalau nggak begitu teman-teman tuh nanti nggak di posisi seperti saya. Hanya dengan teman-teman menjadi pelatih nih. Teman-teman tuh bisa marah-marah orang itu. Kapan kita ingin marah-marah orang teman-teman jadi pelatih? Itu mereka. Dan saya ingin segera mas Budi punya kadang tadi sharing sama saya teman. Oh, orang iso kumpulnya seneni kan iso teman. Bukan maksudnya bukan begitu. Saya ingin segera teman-teman punya yang punya kadang kelebihan pasti Mas Haris gitu keren tuh. Ibu Mas Haris sana sendiri ngangok sendiri di rumah kok daripada sendiri-sendiri pasti oper ke sana. Jadi kita yang mau ngembangin senam meditasi apa boleh gitu. Ya, itu kan harus paham. Karena perjalanan kami mas, saya sendiri merasa beratnya ini kayak menonjolkan saya enggak, merasa beratnya sebagai orang di depan. Ini kalau enggak teman-teman GG merasakan itu kapan mau meningkat? Kan istilah dan nilai-nilai kurang riset jati berbudi sono, kita belajar makna itu ada di sosok itu. Kalau teman-teman nggak di posisi itu kan nggak mendapatkan itu secara gratis. Saya ingin segera teman-teman merasakan itu. Nah, dengan cara apa? Cepat memahami dan mengerti. Kalau pengasmuan, pengeksekusian mas, malah 2 hari ini selesai. Biar teman-teman siap. Tapi terpenting memahami dan mengerti inilah. Kenapa masih agak lama? Masih agak lama. Rindu, pengen indang-indang masa kuliah duduk di singgah sana. Siswa kumpul. Wah, gue kepengen nunggu SP kumpul, mas kumpul. Orang umek masalah keluarga, masalah duit, masalah pamen di Modan sana ya sedang ngumpul punya murid banyak. Ini mas Arisnya. Yang nggak mau jadi pembimbing, saya ingin wali tunggal. Orang apa pengedan bersendiri, wali tunggal. Orang apa? Oh, dia senangnya di situ. Jadi waktu kumpul datang reuni dewean, rambil murid. Ya ora apa-apa. Gitu. Pilihan teman. Yang mau hanya di keluarga ya ora apa-apa. Asli benar-benar teman-teman merdeka. Yang mereka bilang mas, saya itu sudah ingin melepas kadang ini. Udah males saya. Mati males itu bukan masalah apa ya, itu kadangan, tapi kan gimana? Aku mimpin semut, aku rajin semut.
Dan tak pimpin singo mas, saya kan harimau apa nak singo dulu apa. Lah saya ingin memimpin singa loh mas, bahasanya kalau benar ada yang saya pimpin gitu loh. Yang saya pimpin tuh kalau orang kaya kan aku cuma suka dong, tapi menung kere kabeh. Ya saya termasuk kan pemimpinnya orang kere. Ya mau aku. Kecipratan kere. Lu malu kere ya. Nah kira aku di mobil loh, oke kere kabeh termasuk saya ini. Kecuali Mas Tri yang punya mobil kaya. Mulai dari semua ini bawa mobil Fortuner, aku nggak tertarik Fortuner. Habis itu pamen ganti Vario. Masuk motor tua gue. Bisa mas, bisa. 40 hari masuk Vario ramet tuh. Itu kalau masalah Eko, tapi kan kita nggak gitu kan mas. Tapi kalau itu nggak jadi masalah, ya nggak masalah. Kalau itu masalah dan di gua ganti sing anyar. Caranya mas 21 hari. Gitu ya mas ya. Jadi kita jalan maraton, lari sprint. Di September, Oktober, November 3 bulan. Semakin di depan. Nah, apa yang menjadi kendala dan selesaikan. Kan nggak ada masalah mas dengan kehidupan saya. Kalau itu nggak masalah ya nggak masalah, nggak perlu dirubah kan. Yang penting menikmati, jangan mengeluh keadaan itu. Yang saya nggak mau itu bilang nggak ada masalah, tapi keadaan itu udah menderita. Aku orang itu rokok biasa mas. Dia ngarap buru bingung, bintang klopot. Aku ora gelem ngono, ngaku sih. Jadi ya mas ya, pahami betul aku ini, nanti kita ini tahu, oh saya ini kurangan saya ini takut, nggak berani ngomong. Ini tantangan saya itu dilatih sendiri, ngomong apa di kesalahan gue, sampai uang saya di kesalahan belajar ngomong wani enggak gitu. Asal dicoba daripada didatangkan semesta teman. Sengaja membuat masalah sama Mas Agus, pergi Mas Agus sama maaf itu berat ya mas. Sampaikan hanya untuk menguji diri kita kalau diperlukan. Oh saya ini takut dengan demit, apa yang saya coba uji nih, udah sendiri, kalau minta bantuan teman gitu. Jadi oh saya tuh paling susah untuk sama perempuan tuh nggak berani ngomong, itu kelemahan saya. Yuk kelemahan tuh kalau mau dibutuhkan perempuan ngomong gitu kan. Jadi yang kita latih itu kekurangan kita apa kita tahu gitu. Terus satu akhirnya oh saya tahu ini kekurangan saya, dan saat ini kekurangan saya sudah, kelemahan saya itu sudah hilang, sudah merdeka itu mas. Ya, itu yang bisa menyelesaikan diri sendiri. Caranya gimana? Kalau kita menggak sesuatu itu ya pasti berani menggak sesuatu, berani minta maaf, berani menyampaikan, berani apa, tapi dengan etika dan tata krama, karena kehidupan di dunia kan harus memakai itu kan, keberaniannya penting gitu. Cuma saya ngomong gini tuh saya perlu keberanian. Kalau saya nggak latih, Mas harus datang yuk, saya gini juga. Kalau sama teman-teman yang lain kan udah dekat. Kalau Mas Ari kan hitungannya ya beliau dan rambut panjang. harus berani kan gitu. Itu sebenarnya saya latihan diri saya sendiri. Nah, teman-teman juga harus berani ya. Ya kalau memang ada sesuatu hal yang memang harus bernada seperti ini, ya bernadalah. Kalau tidak perlu jangan dibuat nada seperti ini. Kalau harus lembut, berlembutlah. Tuhan itu mendatangkan bencana alam itu kan bukan karena benci, itu karena cinta kasih sayang, untuk melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dan yang tergulung tuh ya mereka yang layak digulung gitu. Ya kalau kita nggak berani mendatangkan suatu hal seperti ini, sedangkan itu
hal yang harus dan nanti nggak bisa merubah. Sebenarnya keluarga itu cukup mendukung, udah kena apa namanya, kecipratan kesempurnaan. Cuma kalau kita menginginkan keluarga kita laku, kalau mau dilepas ya yang penting dia paham. Dan kadang ini urung paham, kita memahami hidup kita kan agak bejat. Aku deh urung paham dengan kehidupan saya, harus terus meningkatkan. Kita saat ini kan sama-sama untuk berjalan memahami kehidupan kita sendiri. Sampai kapan nih sampai kita nggak bahasanya ya sempurna dalam kehidupan saat ini. Itu kita belajar terus, praktek memahami kehidupan kita sendiri. Nah, memahami kehidupan orang banyak gampang ya mas, menilai orang, kesalahan mungkin kan saya salah itu rakyat itu yang harus saya rubah itu nggak kelihatan mas. Kalau ini kan kelihatan harus apa yang saya rubah, pro kadang yang perlu dirubah itu kelihatan, tapi saya sendiri pun itu belum tahu apa yang harus saya rubah. Kalau saya nggak genjot patrapnya, nggak menikmati kelakuan, saya nggak bisa melihat kekurangan saya. Itu pun sama, itu juga sama. Kalau melihat kekurangan saya itu gampang, melihat kekurangannya Mas AB sih. Ya, kekurangannya diri kadang-kadang kita itu kadang tutup bijak. Bijaknya apa? Kata sesuatu, karena mungkin teman dekat, karena mungkin keluarga, karena mungkin dia baik, karena mungkin dia memberi banyak. Saya tuh mau disuguhi kayak gini mas, di rumah saya bawa uang banyak, saya nggak sesuatu terkait laku ini, nggak akan merubah prinsip terkait pemulesan laku saya. Jadi orang untuk ngasih apa, jadi sia-sia itu. Ibu saya itu mengeluarkan saya, tapi di depan saya nggak ada arti ini teman, waktu laku ini nggak bikin habis-habisan. Dari istri saya kan yang memuaskan kehidupan saya dalam keluarga, tapi tak sesuatu. Saya nggak mau terperangkap dengan apa hubungan keluarga atau teman. Emang lu siapa? Kalau nggak, belum tahu, nggak paham. Itu kan karena kita cinta. Kalau enggak nanti malah jadi laku suci, bukannya apa-apa malah kita habis-habis. Metode saya terakhir itu bisa, kalau saya itu sudah pulau memberi kebebasan mas, itu bebas semua ya mas, kono karep-karep. Dalam arti itu kalau dia menjadi perubahan yang baik ya baik, tapi kita kasih kebebasan. Karena ada mas yang kita beri kebebasan mas, terus apa yang turun nggak restunya, kita restui mas, tinggal gitu aja mas. Itu yang beliau itu, karena ada suatu karakter kalau kerja itu nggak tuntas. Nah, kalau masih di sini tak kasih uji coba, di rumah itu kan kerjaan belum lengkap, kasih uji coba satu proyek ya mas. Iya. Kalau dia bisa nuntaskan, berarti dia sudah mengetahui kesalahannya dan kekurangannya. Oh berarti dia sudah tahu. Yang penting tahu dulu, nanti perubahan untuk merubah itu kan dia pelan-pelan. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita rubah itu loh. Akhirnya karena dia nggak sabar ya kita kasih udah mencapai suci semestinya juga nggak masalah. Nanti kalau dibanding-banding dia sendiri. Itu mas yang perlu kita ketahui, pahamkan betul kekurangannya orang itu. Kalau dia punya kekurangan, supaya apa? Dia tahu. Supaya apa? Biar dia perbaiki apa yang menjadi harus diperbaiki. Lebih apa? Ben lagu mengko orang montang mantu. Nah pengasmuan mas malam ini nggak sesuatu di asmo jadi ya belum 4 hari. Belum 4 hari itu kenapa? Tuh gembleng itu loh mas sebagai staff, bukan teman. 4 hari itu
Pengeksekusian juga nggak perlu gembleng satu malam, yang berani itu tinggal buka kan. Jadi kalau yang berani dan guru tertentu itu juga mendidik sekian hari sebenarnya hanya untuk supaya orang itu mengkaji diri. Sebenarnya itu nggak perlu pakai 4 hari 5 hari datang besok, itu bisa itu. Harga makan kita dikasih emas itu, kalau kita nggak tahu menggunakan emas kan betul bingung untuk apa. Tapi kalau kita emas itu bisa dijual, di apa, kita kasih tahu teng, dicoba, oh ya udah untuk kamu, akhirnya ada sebongkah emas tadi dia bisa gunakan untuk 7 turunan, untuk beli mobil, beli rumah, cari ilmu, karena dia manfaatkan emas, tahu manfaatnya. Ya kalau enggak mas, itu disinggahnya tetap menderita, padahal emasnya dijual di laku kita ini. Mas suci ini cuma makan, kalau cuma makan emas itu, kalaupun harus mencari ekonomi itu bisa, keharmonisan rumah tangga bisa, menambah pasangan bisa ya mas, apalagi untuk kesehatan bisa. Lah tujuan kita ke sini tuh mas, kok nggak begini, aduh, lah ya sayang mas, padahal udah mencapai ke situ sama saya. Gitu. Oke gitu aja mas, jadi kuncinya mengetahui dan memahami. Terus apapun rencana ke depan terkait rencana pribadi jangan ditarget. Saat kita mengatakan aku ini sudah, masa ada merespon, kita sebagai apa, panitia ya mas, itu nanti ada bisikan-bisikan gaib, nanti di jalan sendiri apa yang menjadi keinginan kita ini akan terpenuhi. Yang terpenting apa, nggak perlu kita mengejar itu, yang penting itu kita melakukan apa yang kita dapatkan dengan sungguh-sungguh. Jadi nanti malah kadang-kadang belum waktunya udah selesai. Itu masih semangat. Kayak Mas Agus, nah itu ayo mas bagi luruan nanti ya, keren. Setiap hari medan yang ngarep kalau Pak Sugito loh mas, siswa kumpul loh kayak, aku mas Brian yang buri rumah kayak, murid-murid kumpul loh kan, keren. Mas Hendri yang buri kan ngobrol sama Mbak Yanti, red kumpul red, masuk Mbak Eka ning kene Mas Agus ya ote-ote ngono. Waya ya panen kangkung ngono. Siswa panen kangkung ngono. Bisa lah mas ya, pasti bisa jadi pembimbing. Asli mbak jenani wong kena. Menurut teman-teman nggak mau seperti saya, seperti teman-teman Mas Pri yang marah-marah. Gitu. Kalau yang dimarahin nggak enak teman, yang marahin paling enak. Kayak kok yo ngono kae. Untuk plong dia. Marah-marah sesak. Punan patrapangnya nanya ya. Dan saya pasti teman-teman tuh mampu. Saya ini paling saya iso ngono. Ning jopo kemetak mas. Ngomong lho mas, iso medari iso teng. Bayangkan. Mungkin ini wis ora memper lah kowe. Wis ono ning jopo ngomong umum masalah Tuhan, wah keren pokoknya. Itu berarti mana teman-teman mampu mas. Teman-teman mampu.
benar bisa sesok toh ketemu sopo ngono ya pasti jatahnya kita diuji sesok diuji coba sama Tuhan datangkan siapa lah mas dari ngono ngomonganku iya aku metak ya iso ngomong iso ngene lho Mbak Yanti ngene mas paling ngene ngantuan lho tapi itulah luar biasanya kadangan ini sah bebel orang pasti paham. Jadi jangan ragukan hidup kita, teman. Kita bisa kok gitu. Jadi tinggal keberanian kita untuk mewujudkan. Kapan mas? Kita akan selalu memberi kebebasan dan peluang. Kapan teman-teman sih ya? Latihannya di sini ya. Latihan ngomong, latihan apa? Semangat. Ayo kita tutup tahun 2003 ini masalah ekonomi tutup. Aku udah kaya kok. Ayo kita tutup masalah keluarga ini aku udah jujur kok. Aku udah harmonis kok. Aku udah terbuka kok. Ayo kita tutup dalam 2023 ini aku orang berani kok. Aku punya kesalahan berani ngomong. Aku punya keinginan juga berani menyampaikan. Aku punya undang-undang juga berani menyampaikan. Tahun 2003 ini kita tutup dengan aku orang sehat kok. Orang kering-keringan dulu mas. Kok padangan ini. Wah si ngawang ini jangan males. Datang lu gagah. Semangat. Wajah ceria, nggak membawa beban suatu hal yang berat mendasar. Penting ini. Tahun 2023 tutup dengan kita ini terserahkan. Banyak ilmu. Karena kita ini bukan mengejar 4 hal tadi. Kita ini sumber itu. Kita ini sumber 4 hal tadi. Maksud kita sumber nyari itu. Lah sumber ngetone banyu, sumber banyu golek banyu kan aneh. Sumber banyu itu yo kayak banyu. Lah kita sumber uang yang kayak duit. Makanya kalau kita nyari uang itu kan sesat. Oh sumber golek duit. Lah kita ini sumber. Yang kita kejar kan hidup. Allah ngono ya Mas ya, Tuhan lah. Lah Tuhan itu kan Maha Sugih. Sedang kita menunggal dengan sugih. Kok boleh keharmonisan loh. Kita kan mau kita ini memberi harmonis gitu. Berarti kita nggak boleh membuat masalah. Kalau kita kan sumber keharmonisan teman. Keharmonisan di rumah tangga, di keluarga, di lingkungan. Ya kita memberikan keharmonisan itu. Dan kita malah membuat ketidakharmonisan. Itulah sumber kesehatan. Jadi kita memberikan suatu motivasi yang membuat orang sehat. Contohnya mas, aku berusaha, lagi gagal. Itu namanya membuat sakit orang. Aku usaha mas Iki, siap, semangat. Jadi pemelaku ini. Lalu aku pilih mas, aku modalnya, aku di modal biro, semene. Tenanan ora, tenanan. Kalian yang kau kadangnya pasti bantu. Tapi tenanan loh, gitu. Seket, mas ora cukup. Itu sego kuning loh mas. Seket, 100, 200, 300, 400, 500, 600 seket. Sego kuning mas ora mlaku mas Indri. Ikhlas mas, ikhlas. Kurang jebulin serengan iki kan. Aku dulu terseket ya tambah seket. Tapi tenanan loh mas, semangat mas. Mas racing dodol, ayo kita kadang-kadang beli semua di sana. Itu yang harus pendapat kadangan. Saya tuh kemarin tuh ingin beli es kelapa loh mas. Saya tuh muter-muter ingin beli es kelapa atau Mbak Yanti.
siang kemarin ya nggak jadi mas. Belum malam tadi kan hujan gerimis loh, nggak kondisi nggak haus, kok beli es kelapa loh mas. Beli es kelapa itu di tempat kamu beli minyak wangi, tapi kan menyaksikan jalannya hukum tarik menarik. Saya perhatikan istri saya beli kelapa ini, oh rezekinya ibu ini. Saya tuh kemarin beli kelapa lu nggak jadi, uang 10.000 itu jatuhnya harus malamin dan ke ibu itu. Dan siang-siang tuh mas, ini malam-malam baru bingung saya beli es kelapa itu. Saya minum juga, saya tuh kenapa kok minum es kelapa dingin-dingin gitu. Gara-gara istri saya bilang, mas yang segar-segar boleh, terus saya ingat es degan gitu. Berarti rezekinya ibu itu kan ada tuh mas di situ. Keren dia. Iya. Jadi kita jualan apapun mas, mesti laku. Jadi kita jangan takut tidak laku. Ya kalau nggak laku berarti rezeki saya sudah semono. Terpiye? Ya sisanya memang itu disedekahkan orang, ya sedekah. Atau dibawa pulang kalau masih bisa kan masih. Nah besok lagi. Oh judul laku masuk itu tulen laku. Nah kalaupun rugi itu pelajaran hidup kita supaya kita ini menjadi orang berhati-hati, waspada. Nah rugi orang mas. Yang ruko sendiri tidak tutup mas, karena pemasukan sama pengeluaran beda. Satu jebret, dia langsung untuk sendiri. Ada lagi tambahan di absorb sana itu buka kecil itu orang. Oh, digantikan yang lebih tepat. Ya sudah. Kadang-kadang seminggu piro mau jeneng latihan bisnis. Mas aku sudah latihan macul loh. Yang mau bisnis kami jangan mau kalah sama tentara ini. Wong aku petani kok kalah sama tentara. Aku bisa nggak tolong papat galengan. Ampun ini ujung berbudaya petani kan pelanggaran. Mosok petani kon belajar nih tentara orang nyambung. Lalu tentara belajar nih petani aku bisa tanam. Besok mikul pacul nama satu patang galengan. Aku gitu 6 galengan tau mas. Pasti ya mas, udah jualan itu pasti laku, rumah tangga itu pasti tentrem, namanya badan pasti sehat, namanya manusia pasti memiliki banyak pengetahuan. Jadi jangan ragukan itu, dia akan baik-baik saja. Kita mengatakan semuanya akan baik-baik saja, baik-baik. Tidak mati mas hari bisa mati. Wong sing ngene kue tik-tik mbuh perang biji urip masih hidup bahagia lagi. Berarti kan dia kaya ini. Masuk kalah beliau tutur kue maksudnya. Sedangkan beliau ini luar biasa. Aku mau kalah masuk tentara paling Mas Haris orang ngeluh, tentara ngeluh. Aku makanya mau ngeluh. Jadi yang kita maksudnya yang nggak mau kalah itu ngeluhnya loh mas. Mau tentara ngeluh, Mas Haris orang ngeluh, aku ngeluh, gengsi. Aku harus bahagia dengan uang yang ada. Bahagialah sudah. Uang 3 juta semisal itu bahagia 3 juta itu. Supaya bahagia kurangi kebutuhan yang membuat 3 juta itu nggak cukup 1 bulan. Berdamai dengan keadaannya. Nanti kalau ingin menambahkan income, pelan-pelan tingkatkan. Nambah lagi sedikit tingkatnya. Ngomongin berambiang ini. Kayak aku nggak mau kalah sama Mas Haris, bagiannya. Nanti Mas Haris juga jangan mau kalah sama siapa gitu. Aku mau kalah sama Mas beri bagiannya.
kalau untuk waksang maksudnya bagiannya lo mas ngono lo orang hartane yo nah hartane yo iri senengnya bagiannya semua kalah Si Aila, rumpor bener. masa pamin sing wedhus iso siul-siul masa kita sing digaji ora iso siul-siul masa kita kalah sama pamin itu pamin sebagian yang kono dhewe ane so Mas Jono kalau pamin Mas itu suka Mas Jono ngono iso tuku rokok masa yo aku digaji rasa tuku rokok jadi kita saling menyontek kebahagiaan udah bahagia lah mas ya tahun 2003 ini ya terjadi kepaceklian pangan dan sebagainya nanti itu kita tetap aman ini kalau kita paham dan tahu laku kita terjadi oke mas tutup ya mas masalah rezeki uang ya kita kaya kan mas kita juga harmonis mas di rumah tangga jangan bertengkar sama keluarga kita juga orang sehat terus aja gas kumet aku gatel ora sama sehat kok gatel di berapa enggak gatel nanti tak sembuh betul aku berilmu kok nanti kalau nggak dipedar di YouTube TV ngomong di ngono kan oh berilmu kok ya mas ya kalau nggak ada yang dikasih tahu ngomong baik kucing kamu harus begini Tuhan tuh begini ngomong disoteng lemah murah jadinya apa berani aja mas ngoten ya mas saya mau lihat teman-teman bahagia